Malam ini, kita tidak akan membahas tentang kemenangan atau kekalahan. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih fundamental, lebih purba, yaitu tentang relevansi. Tentang bagaimana sebuah benua, sebuah peradaban besar yang pernah menjadi pusat dunia, kini mendapati dirinya berada dalam sebuah krisis eksistensial. Bukan krisis ekonomi atau militer semata, tapi krisis tentang posisinya di papan catur kekuasaan global. Analisis kita kali ini akan menelusuri retakan-retakan halus yang kini menjalar di fondasi marmer Eropa, sebuah benua yang terjebak di antara gema kejayaan masa lalunya dan kebisuan yang canggung di masa kini. Ada sebuah kebenaran brutal dalam kalkulus kekuasaan antar negara. Menjadi musuh, dibenci, artinya Anda penting. Anda adalah variabel yang harus diperhitungkan, sebuah kekuatan yang patut ditakuti atau setidaknya diawasi. Tapi diabaikan berarti Anda telah dihapus dari persamaan. Kehadiran Anda menjadi transparan, suara Anda menjadi gema kosong yang tidak berarti. Ini adalah kondisi paling berbahaya bagi sebuah peradaban besar, saat ia tidak lagi ditakuti maupun disegani, melainkan hanya dianggap ada. Dan inilah sesungguhnya inti dari krisis yang sedang melanda Eropa. Untuk memahami krisis ini secara utuh, kita akan membedah anatominya melalui 6 babak. Kita akan mulai dari retakan di jantung persatuan Eropa, lalu melihat beban moralitas yang semakin berat, membongkar kelemahan militer yang telanjang, menyaksikan ironi absennya mereka dari meja perundingan, menganalisis pergeseran fokus kekuatan global, dan akhirnya kita akan berhadapan dengan pertanyaan paling mendasar tentang takdir benua itu sendiri. Perjalanan kita dimulai di jantung Eropa, di mana kemegahan arsitektur Brussels dan Paris seolah menyembunyikan sebuah disfungsi yang dalam. Di balik layar, perdebatan yang terdengar sangat teknis di media, tentang pendanaan, tentang jenis misil, sesungguhnya adalah gempa tektonik yang sedang mengguncang fondasi persatuan. Dua raksasa Eropa, dua mesin penggerak Uni Eropa, Prancis dan Jerman, sedang menatap cermin yang sama, namun mereka melihat refleksi yang sama sekali berbeda. Di satu sisi, dari Istana Élysée, kita mendengar gema ambisi de Gaulle. Paris melalui Presiden Macron berbicara dalam bahasa otonomi strategis. Ini adalah sebuah visi besar, sebuah puisi tentang Eropa yang menjadi tuan di rumahnya sendiri, sebuah kutub kekuatan yang mandiri yang tidak lagi bergantung pada payung keamanan Amerika. Bagi mereka, setiap euro yang dihabiskan untuk membeli senjata dari luar Eropa adalah pengkhianatan terhadap mimpi ini. Dana Uni Eropa harus menjadi darah yang menghidupi arteri industri pertahanan Eropa. Ini adalah sebuah visi jangka panjang yang indah. Namun, di seberang Sungai Rhine, di Berlin, mereka tidak lagi menulis puisi. Mereka sedang membaca laporan inventaris yang brutal. Kanselir Scholz, dengan pragmatisme seorang insinyur, dihadapkan pada sebuah fakta yang dingin dan keras, gudang senjata mereka kosong. Pengakuan jujur bahwa mereka tidak bisa lagi mengirim sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina bukanlah sebuah pilihan kebijakan. Itu adalah pengakuan keterbatasan fisik yang memalukan. Disinilah kita melihat tabrakan keras antara visi agung Prancis dengan dinding realitas Jerman. Dua pilar utama Eropa ini tidak lagi menopang atap yang sama. Mereka menarik ke arah yang berlawanan dan kita bisa mendengar suara retakan yang semakin membesar di seluruh bangunan Eropa. Pada awal konflik, Eropa berdiri tegak di atas panggung moral dunia. Bendera biru kuning berkibar dari balkon-balkon di Roma hingga Helsinki. Retorika tentang solidaritas, demokrasi, dan tatanan berbasis aturan mengalir deras layaknya musik simfoni dari ibu kota Eropa. Namun, musik itu kini mulai terdengar sumbang. Karena ideal moralitas yang tinggi ternyata datang dengan harga yang sangat-sangat mahal. Berdiri di atas prinsip ternyata menguras isi kantong. Biaya pertama dibayar di tingkat paling dasar, energi. Pipa-pipa gas yang pernah menjadi simbol konektivitas dan kemakmuran bersama, kini menjadi senjata ekonomi. Kenaikan harga energi yang drastis, rata-rata lebih dari 150% seperti yang kita lihat di sini, tidak hanya membuat tagihan listrik rumah tangga membengkak di musim dingin. Efeknya jauh lebih dalam. Ia secara perlahan mendinginkan tungku-tungku industri di lembah Ruhr, jantung baja Jerman, yang selama ini menjadi mesin kemakmuran Eropa. Dan akibatnya sangat nyata. Deindustrialisasi. Sebuah kata yang menakutkan bagi benua yang membangun kekayaannya di atas manufaktur, mulai merayap menjadi kenyataan. Di sektor-sektor kunci, output industri turun signifikan. Angka ini bukan sekedar statistik di laporan Bank Sentral. Ini adalah suara mesin pabrik yang berhenti, ini adalah lapangan kerja yang hilang. Ini adalah bukti bahwa raksasa ekonomi Eropa ternyata memiliki kaki-kaki yang terbuat dari tanah liat, sangat rapuh terhadap guncangan geopolitik.
Di tengah tekanan ekonomi yang berat ini, semangat publik yang membara di awal kini mulai padam menjadi bara api yang dingin. Kelelahan perang atau war fatigue bukan lagi sekedar istilah akademis. Ia menjadi bisikan di kafe-kafe Praha, keluhan di pasar-pasar Budapest, dan akhirnya menjadi kalkulasi politik yang dingin di Berlin dan Paris. Solidaritas ternyata adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Dan setelah berlari sekian lama dalam cuaca buruk, Eropa mulai kehabisan nafas. Moralitas yang tidak ditopang oleh kapasitas nyata pada akhirnya akan runtuh di bawah bebannya sendiri. Sekarang kita sampai pada inti kelemahan Eropa, sebuah kebenaran yang selama puluhan tahun coba ditutupi oleh kemegahan diplomatik dan kekuatan ekonomi mereka. Perang di Ukraina telah merobek tirai itu tanpa ampun dan memperlihatkan sebuah gudang senjata yang secara mengejutkan kosong. Sebuah kelemahan fatal yang selama ini tersembunyi. Pernyataan dari Berlin ini harus kita baca bukan sebagai sebuah pengkhianatan, melainkan sebagai sebuah momen pengakuan yang sangat menyakitkan. Bayangkan, Jerman, sebuah negara yang pernah menjadi mesin perang paling efisien dalam sejarah manusia, kini harus secara terbuka mengakui di hadapan dunia bahwa mereka tidak memiliki cukup amunisi untuk mempertahankan sekutu sekaligus diri mereka sendiri. Ini adalah sebuah momen psikologis yang dalam. Ini adalah titik di mana sebuah bangsa yang bangga akan industri dan rekayasanya menyadari bahwa dividen perdamaian pasca Perang Dingin telah membuat otot militer mereka atrofi. Masalahnya lebih dalam dari sekedar jumlah misil. Ini adalah tentang konsep kedalaman strategis, yaitu kemampuan untuk terus berperang, untuk mengganti kerugian, untuk memproduksi amunisi lebih cepat daripada musuh menghabiskannya. Selama beberapa dekade, Eropa telah melakukan outsourcing keamanannya kepada Amerika Serikat. Mereka menikmati kemewahan untuk tidak perlu memikirkan hal ini, yang memungkinkan mereka membangun negara kesejahteraan yang murah hati. Akibatnya, basis industri pertahanan mereka menyusut. Eropa telah menjadi ahli dalam menciptakan kemewahan untuk masa damai, mobil-mobil sport, tas desainer, tetapi mereka telah lupa cara memproduksi kebutuhan brutal untuk masa perang, peluru artileri dalam skala massa. Dan mengapa mereka tidak bisa begitu saja mencetak lebih banyak senjata? Karena senjata modern bukanlah barang yang bisa diproduksi massal seperti kaos. Prosesnya, seperti yang kita lihat, memakan waktu bertahun-tahun. Dimulai dari persetujuan politik yang berbelit-belit, lalu perjuangan mengamankan rantai pasok mineral langka yang seringkali dikuasai oleh rival geopolitik, kemudian proses manufaktur presisi tinggi yang membutuhkan tenaga ahli yang kini langka, hingga pengujian dan integrasi yang ketat. Eropa tidak bisa memutar waktu, keputusan untuk tidak berinvestasi selama 30 tahun terakhir tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Mereka kini membayar harga dari kelalaian strategis tersebut. Dari semua kelemahan yang telah kita bedah, tidak ada yang lebih melambangkan krisis Eropa saat ini selain babak berikut ini. Inilah ironi terbesar, momen yang paling memalukan. Sebuah benua yang menjadi panggung utama sebuah konflik berdarah, namun tidak diundang untuk duduk di meja perundingan yang akan menentukan nasibnya sendiri. Perhatikan lokasinya, Uni Emirat Arab, bukan Jenewa, bukan Wina, bukan Brussels, kota-kota yang menjadi saksi diplomasi besar Eropa selama berabad-abad. Dan perhatikan aktornya, Amerika Serikat dan Rusia. Eropa, entitas yang paling terdampak secara ekonomi, sosial, dan keamanan oleh perang ini, perannya direduksi menjadi penonton. Konflik terjadi di halaman belakang rumah mereka, tapi cetak biru perdamaian digambar di ruang tamu orang lain. Ini adalah sebuah pengkhianatan geografis. Jeda panjang selama 6-7 detik. Kekosongan inilah poin utamanya. Disinilah kita melihat manifestasi paling brutal dari krisis Eropa. Dalam momen-momen yang akan mendefinisikan arsitektur keamanan benua ini untuk satu generasi ke depan, tidak ada wakil Eropa yang duduk di kepala meja. Kursi itu bukan hanya kosong, kursi itu bahkan tidak pernah disiapkan. Ini membuktikan bahwa kekuatan ekonomi ternyata tidak menjamin tempat duduk di meja kekuasaan. Ini adalah pelajaran pahit tentang irelevansi strategis. Benua yang dulu menentukan nasib dunia, kini menunggu kabar nasibnya dari ibu kota negara lain. Ketiadaan Eropa di meja perundingan bukanlah sebuah kebetulan atau kelalaian diplomatik. Ia adalah konsekuensi logis dari pergeseran lempeng tektonik geopolitik global yang jauh lebih besar. Sebuah pergeseran di mana Eropa tidak lagi menjadi pusat gravitasi dunia. Selama hampir 1 abad, Eropa terbiasa menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Amerika. Namun, era itu telah berakhir. Bagi Washington, tantangan utama abad ke-21 bukanlah Rusia yang menua, melainkan Tiongkok yang bangkit dengan kekuatan penuh. Fokus, sumber daya, dan energi strategis Amerika kini secara definitif telah bergeser ke Indo-Pasifik. Dalam grand strategy ini, Eropa bukan lagi teater utama, melainkan teater sekunder.
seorang sekutu lama yang diharapkan bisa mengurus masalah di lingkungannya sendiri, sementara Amerika fokus pada pertarungan yang sesungguhnya. Perasaan ditinggalkan yang merayap di ibu kota Eropa adalah nyata. Dan siapa yang paling cepat membaca perubahan ini? Justru Ukraina. Kiev dalam perjuangannya yang putus asa untuk bertahan hidup, bertindak dengan rasionalitas yang dingin. Mereka sadar bahwa nasib mereka pada akhirnya tidak akan diputuskan di Brussels atau Paris. Keputusan akhir, baik di medan perang maupun di meja diplomasi, akan datang dari Washington dan Moskow. Jadi, mereka melakukan apa yang harus dilakukan oleh aktor rasional. Mereka melangkahi Eropa dan membangun jalur komunikasi langsung ke pusat-pusat kekuasaan yang sesungguhnya. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah pragmatisme untuk bertahan hidup. Dan tindakan Kiev ini adalah cermin yang paling jujur bagi kelemahan Eropa. Semua ini membawa kita pada babak terakhir, sebuah perenungan tentang pertanyaan paling fundamental. Ini bukan lagi soal strategi atau geopolitik, ini sudah masuk ke ranah eksistensial. Siapakah Eropa di abad ke-21? Apa tujuannya di panggung dunia? Apa makna keberadaannya? Kutipan ini merangkum dilema Eropa dengan sempurna. Mereka terperangkap dalam sebuah limbo strategis. Maju terus berarti menguras sumber daya yang semakin menipis tanpa bisa menentukan hasil akhir. Mundur berarti mengkhianati nilai-nilai yang mereka junjung tinggi dan kehilangan sisa kredibilitas yang ada. Sebuah kondisi mati segan, hidup tak mau. Mereka memiliki lidah diplomatik yang fasih, tapi otot militer yang lemah. Mereka memiliki niat baik yang melimpah, tapi kapasitas kekuatan keras yang sangat terbatas. Di hadapan mereka, kini terbentang dua jalan yang sangat berbeda. Jalan pertama adalah menjadi museum besar. Sebuah benua yang indah, kaya budaya, nyaman untuk ditinggali, dan makmur secara ekonomi. Sebuah taman bermain yang aman bagi dunia. Namun, secara strategis, ia tidak relevan. Sebuah tempat di mana keputusan-keputusan penting yang menyangkut nasibnya dibuat di tempat lain. Jalan kedua adalah jalan yang jauh lebih sulit dan menyakitkan, menjadi aktor kekuatan keras. Ini berarti melakukan transformasi fundamental, membangun kembali industri pertahanannya dari nol, menyatukan kebijakan luar negerinya yang terpecah, dan bersedia menanggung beban serta risiko menjadi kekuatan yang mandiri. Satu jalan adalah kepasifan yang nyaman di dalam sangkar emas, yang lainnya adalah kedaulatan yang menuntut darah, keringat, dan air mata. Pada akhirnya, pertanyaan ini yang tersisa. Apa gunanya menjadi raksasa ekonomi jika di meja perang suara Anda tidak lebih keras dari denting cangkir teh? Sejarah adalah narasi yang kejam. Ia tidak punya banyak ruang untuk mereka yang hanya menjadi korban, penyumbang dana, atau penonton yang pasif. Sejarah hanya mencatat mereka yang membuat keputusan, mereka yang menentukan arah. Pertanyaannya bukanlah apakah Eropa akan selamat dari perang ini, melainkan apakah Eropa akan memilih untuk menjadi salah satu penulis bab sejarah selanjutnya, atau sekedar menjadi catatan kaki yang indah di dalamnya. Jawabannya masih tertiup angin di atas jalanan Brussels, Berlin, dan Paris, menunggu untuk ditulis.